Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan, serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal, barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah masalah yang berat maupun yang ringan, entah masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik. Tentunya semua atas izin Sang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya, wabil khusus buat semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru atau ratingan terbaru ya. Tepatnya harinya saya mulai hari Senin ya, hari Selasa sampai batas waktu hari Rabu. Tetap di 3 hari ke depan. Kalau tanggalnya tanggal 14 ya, tanggal 15 sampai tanggal 16. Tentunya masih di bulan April ya, 2025 saat ini. Untuk temanya sendiri saya akan memberikan sebuah tema ya. Memasuki minggu ketiga ya, bulan April ini, inilah perubahan yang akan kamu rasakan ya. Temanya seperti itu. Oke, bagaimanakah nantinya? Silakan ditonton, disimak, jangan skip agar tidak terjadi salah untuk memahami. Oke, next ya, setelah zodiak Virgo, tapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras. Kita lihat untuk zodiaknya dulu. Di sini ada Gemini, artinya Gemini akan kita tarik energinya, akan kita bacakan ya. Oke, sekarang kita lihat dulu untuk asmara Gemini memasuki minggu ketiga bulan April. Gemini asmara, kartu utama kalian muncul petunjuk King of Cup ya. Ini ada prajurit naik kuda sedang membawa cup ya di sini. Dikonfirmasi muncul petunjuk Four of Pentacles. Ada 4 koin, seseorang sedang duduk di bawah pohon, ada 4 koin juga ya di sini. Ya, ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Gemini ya, asmara, dimana kelihatannya di sini Gemini asmaranya lagi banyak yang kurang baik-baik saja nih, ini yang saya rasakan ya. Entah kalian yang masih lajang, yang berpacaran ataupun yang sudah menikah, kelihatannya masih ada beberapa hambatan, masih ada beberapa konflik, dan kalian kelihatannya sangat dipusingkan ya, dengan sebuah masalah-masalah yang terjadi di asmara kalian. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena jelas ketika muncul petunjuk sinyal King of Cup, artinya di sini kelihatannya kalian ingin
mencari solusi gitu loh, ya. Ingin mencari jalan keluar untuk penyelesaian masalah. Cuman terkadang di sini Gemini sedikit lamban ya, gitu loh. Sedikit lambat, entah kenapa, apa yang mempengaruhi kalian sehingga ketika kalian terhantam masalah dan kalian sudah tahu jalan keluarnya, sudah tahu solusinya, sudah tahu langkah-langkahnya, tetapi terkesan kenapa kok lambat untuk bisa segera menjalankan masalah, maaf, untuk segera menjalankan apa yang sudah menjadi ide kalian, apa yang sudah menjadi rencana kalian. Nah, terkadang sahabat Gemini seperti itu. Padahal sudah tahu, sudah merasakan, gitu loh. Kalau kalian ada masalah, tetapi itu tadi terkadang sedikit lambat kalian. Ya, saya rasa jangan terlalu lambat ya untuk Gemini ya. Ketika kalian memang betul ada masalah, ada problem, dan ada keinginan sedang kalian ingin tuju, ingin capai, ya segera jalankan. Segera adanya sebuah pergerakan. Jangan lambat, gitu loh. Biar apa? Biar di situ lekas selesai ketika ada problem, ada masalah, dan ketika kalian ada sebuah keinginan, biar ada sebuah kejelasan, biar ada sebuah jawaban, gitu loh. Kan lebih cepat kan lebih bagus, gitu loh. Agar kalian mendapatkan sebuah jawaban di sini. Seperti itu ya. Terus dikonfirmasi muncul petunjuk Four of Pentacles. Nah, ini memberikan sebuah sinyal bahwa sahabat Gemini adanya renungan ya di sini. Adanya sebuah mungkin angan-angan gitu. Karena saya melihatnya di sini niat kalian baik ya di sini ya, gitu loh. Bahwa kalian ingin adanya sebuah asmara yang stabil. Kalian ingin menjaga asmara. Kalian ingin adanya sebuah mungkin secara kebahagiaan, keharmonisan, saling menyayangi, saling pengertian, saling mencintai. Itu yang sedang kalian harapkan di sini. Dan kalian ingin mencapai itu. Ada kebahagiaan di situ. Cuman itu tadi. Nyatanya apa? Nyatanya di sini masih ada beberapa sahabat Gemini ya yang terhantam sebuah konflik, yang terhantam sebuah masalah. Jadi secara pemikiran, maaf, jadi secara suasana pemikiran ataupun secara suasana kebatinan ini apa ya? Kurang bisa lepas, kurang bisa plong karena ya masih ada sebuah ganjalan-ganjalan masalah yang mungkin sampai saat ini pun kalian rasakan. Nah, seperti itu ya. Jadi masih adanya sebuah gejolak lah, ataupun masih ada beberapa konflik yang mungkin harus kalian sikapi dengan serius dan harus ambil sebuah tindakan biar ada kejelasan. Perkara nanti selesai atau tidak, ada keberhasilan atau tidak, dipikir belakangan coba. Biar ada kejelasan gitu loh. Nah, ketika memang berhasil ya syukur alhamdulillah kan bagus. Nah, ketika tidak ada keberhasilan, artinya apa? Biar kalian tahu, oh berarti di sini letak kelemahannya. Nah, itu segera kalian perbaiki. Nah, kan di situ. Kalau kalian ragu, apalagi lambat untuk menyelesaikan masalah ketika memang mantap kalian ya tidak akan ketemu jawabannya. Seperti itu ya. Oke, nanti kita deteksikan. Untuk pekerjaan ataupun karir, Gemini, kartu utama muncul petunjuk The Sun. Ada anak kecil naik kuda putih disambut kehangatan matahari. Dikonfirmasi muncul petunjuk Two of Pentacles. Ada seseorang memegang dua koin, tingginya berbeda ya di sini. Ya, ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Gemini ya tentang pekerjaan ataupun karir di sini. Di mana sih di sini banyak dari sahabat Gemini yang berharap adanya sebuah perkembangan, yang berharap adanya sebuah peningkatan ya. Itu yang saya rasakan. Apakah di sini akan bisa terjadi? Ya bisa. Asalkan apa? Asalkan Gemini tetap berjuang ya, pantang menyerah. Jadi apa yang sedang kalian harapkan, yang sedang kalian inginkan, jangan pernah menyerah di sini. Nah gitu loh. Biar apa? Biar kalian bisa adanya sebuah perubahan. Biar bisa minimal lah, biar bisa mencapai target. Karena sekali lagi, Desain menggambarkan akan ada perubahan, akan ada pertumbuhan ya di faktor pekerjaan ataupun karir. Yang selama ini mungkin grafiknya menurun akan ada peningkatan di sini. Cuman saja di sini memang masih ada sebuah batu sandungan ataupun mungkin ada beberapa hal yang memang masih membuat kacau lah ya, di seputar pekerjaan, di seputar karir sehingga apa? Ya kurang bisa adanya sebuah perkembangan di sini. Kira-kira seperti itu ya. Kenapa saya mengatakan masih ada beberapa masalah, masih ada kekacauan di situ? Karena jelas satu konsum kalian muncul petunjuk Two of Pentacles ini memberikan sinyal bahwa jelas
sahabat Gemini masih ada sebuah problem, masih adanya sebuah kendala ketika ingin stabil. Makanya di sini diberikan sinyal banyak dari sahabat Gemini yang mungkin sudah berjuang keras ya, sudah berusaha keras, sudah bekerja keras untuk bisa menyetabilkan, tetapi kalian masih kewalahan di sini gitu loh. Karena apa? Karena saya rasakan sih secara energi masih ada beberapa masalah di sini gitu loh, yang harus kalian selesaikan. Nah, itulah yang mungkin mengganggu ya secara kefokusan, secara kekonsentrasian, itulah yang mengganggu untuk bisa stabil di faktor pekerjaan ataupun karir. Ini banyak loh dari sahabat Gemini yang berusaha untuk menyeimbangkan, artinya yang berusaha untuk menyelesaikan masalah biar secara pekerjaan biar bisa stabil, ya, seperti itu. Karena masih banyak juga yang kewalahan di sini. Untuk mencapai stabil itu kewalahan kalian. Sulit, masih sulit lah untuk menstabilkannya. Ya karena memang seperti yang saya katakan barusan, masih ada beberapa masalah ini kelihatannya yang menghantam kalian sehingga kalian kurang adanya kefokusan, kurang adanya konsentrasi. Nah, itulah yang membuat apa? Pengaruh. Pengaruh apa? Ya itu tadi, pengaruh untuk stabil, pengaruh untuk mencapai target ya. Kan seperti itu. Karena pemikiran kita jelas terpecah. Satunya buat pekerjaan, satunya buat masalah. Nah, kan seperti itu. Ini nanti kita deteksi ya. Untuk keuangan ataupun rezeki, Gemini, kartu utama muncul petunjuk dan ada prajurit tengkorak naik kuda putih melangkai mayat ya. Oh, ini kenapa ya dikonfirmasi muncul petunjuk Three of Swords. Ada 3 pedang menusuk hati ini Gemini. Ya, ini kenapa ya? Saya rasakan energinya nih Gemini. Ya, untuk sahabat Gemini ya. Ini kelihatannya akan ada perubahan di sini. Karena sekali lagi Death ini juga menggambarkan bahwa di dalam diri kalian ada residual energi. Makanya saya barusan mengatakan ini akan ada perubahan. Bisa saja perubahan ini secara cepat ya dan akan merugikan kalian. Bisa saja ini perubahan yang sangat cepat akan merugikan kalian. Artinya bisa menguntungkan ya, maaf ya. Sekali lagi saya ulangi, ini akan ada perubahan cepat, bisa saja akan menguntungkan kalian di faktor keuangan. Artinya bisa saja akan ada rezeki-rezeki yang lama ataupun rezeki baru yang akan menghantam kalian. Nah, di sisi lain bisa saja di sini ada perubahan yang sangat cepat dan itu merugikan kalian. Gitu. Beda sama mungkin dulu ataupun kemarin rezeki itu sempat lancar, sempat milih, pemasukan juga sempat lancar, sempat milih, kok tiba-tiba serasa seperti terhenti. Dan pengeluaran kalian juga apa ya, juga besar di sini. Ada saja pengeluaran. Nah, itu loh yang saya katakan ini akan ada perubahan cepat tetapi dirugikan secara keuangan. Karena jelas residual energi di sini sangat kuat loh di kalian. Nah, tergantung kuat energi positif apa negatif. Cuman disarankan apapun yang terjadi, ya sahabat Gemini, jangan pernah menyerah, jangan pernah stuck atau diam. Ketika memang masih terhantam sebuah kesulitan ya, kesulitan rezeki, tentunya seperti itu, ya disarankan di kartu Death, kalian harus berani melangkah maju. Selesaikan masalah, jangan mundur, jangan diam, nanti malah makin kacau secara keuangan kalian. Nah, seperti itu ya. Dipikir belakangan, apakah ada keberhasilan atau tidak, dipikir belakangan. Yang penting kita tetap usaha meskipun masih banyak senggatan, masih banyak sebuah konflik ya, masih adanya sebuah keterpurukan. Karena jelas ya, Death ini memberikan dampak perubahan yang begitu mengejutkan nantinya. Terus muncul petunjuk kartu konfirm, muncul petunjuk Three of Swords. Nah, ini waspada ya, ini memberikan sebuah sinyal bahwa secara keuangan si Gemini di sini tidak sedang baik-baik saja. Adanya penurunan yang luar biasa. Adanya sendatan. Sepertinya ada penyetopan ini. Yang saya rasakan secara energi. Ini kelihatannya rezeki karena ini seperti ada yang menyetop, seperti ada yang membuat sulit. Dan itu bukan alami loh ya, beda loh sobat. Kalau alami itu kan kesalahan dari kalian, tapi ini bukan. Bukan murni alami, tapi murni atau pure ya. Ada orang iri, ada orang yang nggak suka sama kalian sehingga uh, berusaha menutup rezeki kalian, membuat sulit. Makanya jangan heran ketika kalian mungkin akan ada uang masuk, jika dijanjikan keuangan tiba-tiba batal, tiba-tiba molor sampai saat ini pun. Gitu loh. Bisa-bisa tercancel ataupun batal. Nah, ini saya rasakan mungkin sudah dari kemarin ya mungkin ya. Gitu. Meskipun di sini
efeknya kuat ataupun imbasnya kuat ini nanti di 3 hari ke depan. Artinya Gemini masih kesulitan untuk mencapai kestabilan. Jadi masih banyak sendatan, masih banyak penurunan ini. Apalagi dikonfirmasi sama kartu 3 pedang musuh hati. Artinya akan ada kekecewaan, akan ada kesedihan. Karena apa? Ya itu tadi. Rezeki yang kalian harapkan, yang kalian katakan minimal bisa stabil, minimal bisa lancar itu terpending semua, sobat. Bahkan ada apa ya, seperti ada sebuah pembatalan. Seperti itu ya. Cuman sekali lagi tetap apapun yang terjadi, ya, Gemini tidak boleh menyerah, harus tetap berani melangkah maju, selesaikan masalah. Ketika kalian sudah tahu seperti ini, akan menyulitkan kalian, tetapi kalian apa ya, takut untuk melangkah maju mungkin, ataupun mungkin down, ataupun mungkin diam, apalagi mundur, semakin kacau nanti. Nah, tetap semangat ya untuk Gemini ya. Karena sekali lagi ini juga tergantung sama residual energi di dalam diri kalian. Karena tembakannya ini cukup kuat ya, mengarah ke sahabat Gemini. Energi negatifnya nih sangat kuat ini. Ditembakkan dari orang toksik, orang iri sama kalian. Kan seperti itu. Ya, sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya. Ya, setelah saya deteksi cara penerawangan memasuki minggu ketiga, perubahan ini yang akan kalian rasakannya. Ya, atau inilah perubahan yang akan kamu rasakan. Untuk asmara sih di sini terbaca 50-50 ya. Maksudnya perubahannya itu 50-50. Jadi bisa saja yang 50% akan ada perubahan baik, artinya kesulitan kalian ya, permasalahan kalian akan bisa terselesaikan. Nah, untuk yang 50% satunya lagi nih kelihatannya energi kalian masih stuck ya, belum ada perubahan. Karena apa? Karena imbas adanya penutupan aura. Meskipun kalau saya melihat ya, untuk saat ini bukan kalian tertembak di asmara, meskipun ada yang tertembak di asmara, tapi ini lebih kuat bukan tertembak di asmara, cuman kalian kena imbas saja. Nah, di mana letaknya ada penutupan? Nanti kita temukan jawabannya. Yang jelas di sini Gemini sekali lagi untuk urusan asmara apakah bisa ada perubahan yang baik di 3 hari ke depan? Ini jawabannya 50-50 ya. Bisa saja akan ada kebaikan, ada penyelesaian, bisa saja belum ada kebaikan tetapi dirugikan secara asmara, masih berkonflik ya. Bisa-bisa ada sebuah apa ya, mungkin akan ada sebuah ya tidak bisa bersatu lagi lah, katakanlah seperti itu ya. Ya semoga aja tidak ada sebuah perpisahan. Karena perpisahan yaitu bisa dikatakan opsi yang paling terburuk nantinya. Karena saya melihatnya seperti itu ya Gemini ya. Nggak tahu ini Gemini ini kok selalu disulitkan dengan urusan asmara ini. Oke, lanjut. Setelah saya deteksi cara penerawangan untuk faktor pekerjaan ataupun karir ya, memasuki minggu ketiga bulan April ya, inilah perubahan yang akan kamu rasakan. Di sini kelihatannya sama ya, 50-50 Gemini. Bisa saja yang 50% kalian masih tetap aman ya, katakanlah masih stabil lah. Meskipun tidak terjadi sebuah penurunan yang signifikan, katakanlah masih stabil. Bisa saja akan ada perubahan, akan ada kejutan yang baik. Nah, untuk yang 50% satunya di sini ya bisa saja akan ada penurunan gitu loh. Masih ada beberapa masalah yang harus kalian selesaikan sehingga apa? Sehingga itu kan berpengaruh di pekerjaan ataupun karir kalian. Apalagi yang apa ya, adanya penurunan ya, adanya keterpurukan ini kelihatannya masih susah untuk bangkit dan kalian masih butuh kerja keras, usaha keras. Itu pun tidak cukup sobat. Kalau kita bekerja keras itu aja tidak cukup. Makanya sering saya mengatakan kita harus bisa menyikapi secara apa ya, secara pemikiran juga secara batin. Ini yang menyerang kita, yang membuat kita terpuruk ini faktornya apa? Kalau di luar logika oke lah kita semangat bekerja keras. Itu kan cara logika. Nah, tetapi kalau unsurnya sudah masuk di luar logika, kalian bekerja keras, ini akan kesulitan untuk stabil. Kalau tidak diimbangi dengan sebuah ikhtiar. Nah, kan seperti itu.
Ikhtiar itu kan banyak, entah pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa, entah dari orang-orang di bidangnya untuk bisa mendapatkan solusi dan saran. Itu yang namanya ikhtiar. Seperti itu ya. Jadi sekali lagi, ini sama seperti asmara, 50-50. Bisa saja 3 hari ke depan akan ada yang diuntungkan, minimal masih stabil lah. Tidak terlalu terjadi ada konflik. Dan yang 50% lagi ini waspada. Mungkin yang lagi stabil akan ada penurunan, yang ada penurunan ini masih sulit bangkit, entah mulai dulu atau kemarin sampai saat ini, sampai 3 hari ke depan pun ini kelihatannya masih ada yang sulit bangkit ataupun yang masih ada kesulitan untuk berkembang. Seperti itu ya. Karena penutupannya ini tidak main-main ya kali ini Gemini. Oke lanjut, kalau di keuangan ataupun di rezeki ya. Setelah saya deteksi cara penerawangan memasuki minggu ketiga bulan April, inilah perubahan yang akan kamu rasakan di sini. Di sini juga waspada ya Gemini ya. Ini Gemini kali ini seperti ada yang apa ya dikaburkan, seperti ada pengaburan ya di sini ya. Itulah. Jadi ini juga sama ya, cuman di sini lebih dominan. Secara kartu sih ini 50-50, cuman secara penerawangan saya tadi jelas ya. Di sini waspada untuk komunitas terbesar. Ini waspada loh ya. Akan ada pengeluaran terus di sini. Akan ada penurunan. Ya karena apa ya disengaja sama orang iri sama orang toksik. Biar rezeki kalian tertutup, biar banyak sendatan sehingga kalian adanya kesulitan, adanya kesedihan nantinya, adanya kebingungan. Itu yang diharapkan sama orang toksik. Nah, kalau kalian merasakan seperti itu ya jangan diam saja. Ini sahabat Gemini, lawan secara semangat, lawan secara ikhtiar, secara energi. Kan seperti itu. Biar apa? Biar kembali kondusif, biar kembali ke stabil. Apakah ini semua? Ya tidak. Karena ini kan jelas general, kan seperti itu ya. Cuman yang jelas di sini waspada untuk komunitas terbesar. Jadi komunitas terkecil mungkin masih stabil, bisa saja akan ada hal-hal keberuntungan. Karena kan jelas, Death ini melambangkan dua makna. Bisa saja perubahan cepat menguntungkan, bisa saja perubahan cepat merugikan. Tetapi ini jawabannya semua, ya. Komunitas terbesar harap waspada karena akan dirugikan secara keuangan. Nah, berarti apa? Kan ada komunitas terkecil yang masih diuntungkan. Ya tinggal lihat di 3 hari ke depan aja. Ya, seperti itu ya. Kalau kalian ada sebuah rezeki ataupun masih tetap aman, stabil, keuangan kalian masih bersahabat, artinya kalian masuk komunitas terkecil. Tetapi 3 hari ke depan ketika kalian masih ada penurunan ya, kebutuhan terus mengalir, tapi pemasukan kalian sangat kecil, apalagi kalian merasakan kok banyak hambatan sekali beda sama dulu ataupun kemarin, ya berarti kalian masuk komunitas terbesar sobat. Harus segera di netral, jangan dibiarkan ya. Kalau bisa di netral, dibuka auranya. Kalau bisa sendiri ya silakan dibuka auranya sendiri. Kalau kesulitan ya dari orang-orang di bidangnya. Nah, seperti itu, jangan dibiarkan Gemini. Ini ketiga-tiganya ini hampir ada sebuah pengkaburan loh, pengaburan lah. Jadi apa ya kayak seperti kabur lah. Tidak ada kejelasan di sini. Karena energi Gemini kali ini sangat kuat ya. Ada yang menghalangimu tapi secara tak kasat mata. Ada yang menghalangi Gemini nih tapi secara tak kasat mata. Seperti itu. Jadi tujuan kalian ya banyak yang kesulitan akhirnya. Banyak problem, banyak masalah, banyak gagal. Seperti itu ya. Oke ya. Saya rasa sudah bisa dipahami. Tetap ketiga faktor yang sudah saya sampaikan ini semua bersifat general loading. Energinya luas mengacak, nggak tahu ini energinya siapa yang ketarik masuk, yang jelas banyak sekali yang masuk. Nah, ketika kalian penasaran apakah memang betul Gemini seperti itu, biar tidak timbul tanda tanya besar, ya silakan konsul secara pribadi sobat. Apalagi ketika kalian ada sebuah masalah, ada sebuah problem, saya akan memberikan saran solusi terbaik. Lebih-lebih ketika nantinya kalian terdeteksi ada penutupan aura, saya akan menghancurkan dinding penghalangnya, biar aura kalian bisa kembali terbuka, terpancar kembali, bersinar, berseri-seri kembali, sehingga bisa mengundang keberkahan, kepositifan, rezekian, dan lain-lain. Karena dinding penghalangnya sudah kita hancurkan. Kan seperti itu. Ya. Oke ya. Jadi intinya tetap ya, pembacaan yang baik, jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan klaim energi positifnya, meskipun belum terjadi, meskipun belum kalian rasakan, karena ucapan adalah doa. Nah, ketika ada pembacaan yang kurang baik, sering saya mengatakan agar kalian lebih waspada langkah ke depannya, biar lekas bangkit, lekas bergerak ya, untuk bisa memperbaiki nasib.
Nah, bagaimana caranya? Tetap ada 3 poin. 1, tetap pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. 2, ikhtiarkan cari orang-orang di bidangnya ataupun orang-orang yang kalian percaya, sharingkan sahabat. Biar bisa mengurangi beban kalian. Ketika beban kalian itu berkurang, otomatis persentase energi negatif juga akan menurun. Nah, syukur-syukur kalian menemukan sebuah jawaban ataupun solusi. Kan seperti itu. Nah, poin ketiga apa? Perjuangkan. Tetap perjuangkan doa kalian, ikhtiar kalian, jangan pernah menyerah. Ketika itu sudah semua, kunci terakhir apa? Kalian harus pasrah dan harus yakin bahwa nasib pasti akan berubah baik karena kita sendiri sudah berjuang keras untuk mengubah nasib kita sendiri. Nah, di situ letak kuncinya, sobat. Ya, semoga bisa dipahami. Oke ya, tetap ya, kesimpulan ataupun dari inti informasi yang sudah saya sampaikan semua ya. Sekali lagi, percaya tidak percaya tetap saya kembalikan lagi sama kalian. Karena pada dasarnya kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Jadi sikapi, tanggapi dengan bijak. Apalagi ini bersifat general tadi. Oke sobat ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Untuk semua sahabat di channel Ruang Batin, kalian harus tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Batin.